أمي لحد آخر يوم في عمري حبي من أول حياتي وحمي اللي كتر خيرها ذاب خيرها في ذنبي وعايش فيه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nuhid di Celeb Arabic. Dan di video kali ini kita akan mengulas ulang beberapa video klip sholawat dari beberapa artis. Yang pertama kita ada Lesti DA. Kemudian yang kedua kita ada Annisa Rahman Not 7. Beliau ini dulunya adalah salah satu anggota dari Sabian Gambus, tapi karena beliau hanya menjadi backing soda, maksud saya backing vokal, dan itu dirasa olehnya perkembangannya tidak terlalu cepat, sehingga beliau lebih memilih untuk bersolo karir. Tapi ya tetap Sabian Gambus cukup berjasa dalam membesarkan namanya. Kemudian yang ketiga kita ada Alvina Nindiani, si gigi kelinci yang manisnya kelewat batas. Kemudian yang keempat kita ada Ai Khadijah. Baiklah, sholawat yang akan kita review di sini sebenarnya bukan sholawat sih, tapi ya udahlah, nggak apa-apa kita sebut sholawat karena di Indonesia itu sholawat sudah menjadi istilah untuk lagu Arab. Pokoknya lagu Arab ya diarani sholawat ya. Ya nggak apa-apa. Karena meskipun sholawat itu serapan dari bahasa Arab, tapi dia sudah menjadi bahasa Indonesia. Dan lagi pula dalam bahasa Arab, sholawat Nabi itu nyebutnya as-sholatu alan Nabi. Ada alanya dan pakainya as-sholah mufrad. Jadi sebenarnya di bahasa Indonesia kata sholawat itu adalah jamak dari kata as-sholah di bahasa Arab. Di bahasa Indonesia sudah menjadi tunggal, tapi itu nggak apa-apa, itu sudah biasa. Sama seperti kalau kita menyebut seseorang sebagai ulama. Ulama itu sebenarnya jamak, tapi di bahasa Indonesia itu mufrad. Di bahasa Indonesia itu tunggal. Untuk menyebut satu orang ya ulama. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kalau mufrad ya alim. Ulama itu untuk jamaknya. Itu sudah biasa. Seperti lagi kata malaikat. Malaikat itu di bahasa Indonesia ya satu. Kalau banyak ya para malaikat atau malaikat-malaikat. Sementara dalam bahasa Arab kalau satu ya malak. Malaika itu jamak dari malak. Oke, kita kembali ke pembahasan. Sholawat atau yang sebenarnya bukan sholawat itu, atau kita sebut saja lagu lah. Lagu yang akan kita bahas di sini adalah lagu Ummi Thumma Ummi. Karena ini judulnya Celeb Arabic, jadi saya tidak akan membahas tentang nada karena saya sendiri juga buta nada gitu. Saya juga tidak akan membahas tentang video klipnya, visualnya. Yang saya bahas di sini adalah bahasa Arabnya dan mungkin subtitle termasuk di dalamnya. Baiklah, kita langsung saja mulai. Ini kita tidak sedang membandingkan siapa yang suaranya paling merdu ya. Tapi boleh sih tulis di kolom komentar siapa di antara mereka yang suaranya paling merdu. Lanjut. Sejauh ini tidak ada masalah. Yang menjadi masalah ada di video klipnya Dek Alvina. Di situ ada subtitle dan saya nggak tahu ya, mungkin editornya listening, jadi agak ngaco gitu. Kelihatan ngaconya karena antara subtitle dan terjemahan itu berbeda gitu. Terus memang bacanya Thumma ummil haddi, tapi tulisannya ya tetap Thumma ummi
lihat di akhir yaum fi umri, tetap gitu. Dan juga nulisnya tetap fi, nggak terus jadi fa, meskipun bisa dibaca fa. Punyanya Mbak Khadijah lebih aman karena nggak ada harokatnya. Baik, kita lanjut dulu. Sebenarnya di lagu aslinya itu hudni. Hudni min awil hayati wa hammu hammi. Dan menurut saya ya lebih tepat hudni bermakna hadonatni. Artinya bisa gendong. Tapi hudni itu gendong yang nyonggo gulu. Bayi yang masih bayi banget itu kan nggak bisa mengangkat kepalanya belum bapo, jadi harus disanggah sininya, itu namanya hudni. Atau bisa juga berarti merawat. Menurutku itu lebih sesuai konteks daripada yang hubbi, tapi itu ya nggak apa-apa. Kemudian makhraj, catatan untuk Alvina dan Khadijah pas kata wahammu hammi. Harusnya wahammu hammi, tapi yang terdengar oleh saya dari mereka itu wahammu hammi pakai ha. Ya terdengar lebih fasih sih, karena ha itu identik dengan Arab. Di Indonesia nggak ada ha. Saya jadi teringat dulu pas mondok. Jadi di pondok saya itu diharuskan ngomong pakai bahasa Arab, atau kalau nggak bahasa Arab ya bahasa Inggris. Nggak boleh pakai bahasa Indonesia, nggak boleh pakai bahasa Jawa. Nah, di pondok saya juga ada pramuka. Nah, itu ada pembina pramuka yang ubrak-ubrak pramuka. Pramuka itu bahasa Arabnya kasyafa. Karena ingin terdengar fasih, dia pakainya ha. Hayya hasyafah, hasyafah. Semua pada ketawa tuh. Karena beliau ini memang lugu sekali, lugu yang alami. Beliau ini nggak suka guyon, jadi benar-benar alami ketika menyebut hasyafah untuk pramuka. Mungkin menurutnya karena itu tadi, hak itu identik dengan Arab. Kalau kaf itu identiknya dengan Jawa. Makanya biasanya ada orang namanya Abdul Hamid, dipanggilnya Dul Kamid. Ada orang namanya Rohim, dipanggilnya Rokim. Itu biasa. Dan mungkin dianggapnya kasyafa. Emangnya ada huruf K dalam bahasa Arab? Pasti aslinya hasafa. Sama kayak Dul Kamid, pasti aslinya Abdul Hamid gitu. Kasyafa. Nggak ada kasyafa dalam bahasa Arab, adanya hasafa. Dan hasafah itu, tahu hasafah? Hasafah itu burung. Tahu burung? Ya burungmu itu, burung. Burung kan punya kepala. Nah, kepalanya itu yang botak itu namanya hasafah. اللي كتر خيرها دام خيرها في ذنبي وعايش فيه. Sebenarnya cara bacanya itu ele atau ele. Tapi kalau ele itu bisa digunakan untuk ngomong sehari-hari. Ele gitu. Kalau di lagu biasanya itu ele. Ini adalah bahasa amiyah dari alladzi atau allati. Kalau di sini ya konteksnya ya allati. Saya belum pernah dengar sih yang ili, itu belum pernah dengar. Ya mungkin ada tapi saya belum pernah dengar. Kemudian pada kata dab, Lesti yang terdengar oleh saya, dia kehilangan huruf ba-nya. Atau mungkin samar sih, karena memang ketika ba itu dibaca dengan B
bibir sedikit terbuka seperti kebiasaan orang Arab, itu kalau dia berada di ujung kalimat seringkali tidak terdengar, seperti ilikatar khirhada da, mungkin seperti itu ya. Terus lagi, saya mendengar Lesti mengatakan dambi. Yang populer itu dami. Mungkin maksudnya dami, karena biasanya terjemahannya darahku. Kalau maksudnya itu dami dengan tasdid, maka artinya nggak jauh beda dengan versi Lesti yang mengatakan dambi tadi. Kalau dami itu kenakalanku, kalau dambi itu dosaku. Yang Anissa saya dengarnya malah aneh itu. Saya nggak tahu ini ya. Terus juga pada kata Aish, ia bacanya Ais dengan sin kecil. Ini Anissa. Begitu pula Lesti. Tapi bisa sih secara arti. Aisfi dengan sin muhmala itu artinya berjalan. Kalau tadi dami dimaknai sebagai darahku. Artinya kebaikannya itu berjalan atau mengalir di darahku gitu. Atau kalau tadi dami dimaknai sebagai kenakalanku, atau yang versinya Lesti tadi dzambi atau dosaku, maka artinya itu langgeng, kebaikannya langgeng. Sama sih, langgeng itu kan terus berjalan gitu. Kebaikannya langgeng dalam kenakalanku atau dosaku. Maksudnya itu meskipun aku nakal, ibu itu nggak capek-capek untuk nuturi. Meskipun aku ini pendosa, ibuku itu nggak capek-capek untuk memaafkan, nggak capek-capek untuk memohonkan ampunan. Kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjut. Bagian ini sudah tidak ada Lesti lagi karena kayaknya beliau menyanyikan ini di lagu Indonesia. Catatan untuk Anissa, harusnya itu laha, bukan laha. Ini kasusnya sama kayak Hasyafan tadi. Lanjut. Illi tibit kalbaha, illi tibit qalbaha, illi tibit kalbaha. Lagi Anissa bacanya kalbaha dengan ha. Harusnya itu ha. Seperti Khadijah, kalbaha itu benar. Hanya yang benar. Kalbahnya itu sama-sama salahnya. Kolba dibaca kalba. Kalau di lagu aslinya itu bacanya alba. Illitibit albaha. Jadi qaf itu bisa dibaca hamzah. Itu pernah saya bahas di video yang ini. Bisa qaf dibaca seperti hamzah bisa. Qalbaha dibaca albaha bisa. Tapi kalau dibaca kalbaha, dibaca kalba. Kalb itu artinya anjing. Afukil hayal, afukil hayal, afukil hayal. Fukil, fauk, bukan fuk, apalagi fucek, bukan. Jadi fauk kalau di lagu aslinya itu dibacanya fu, bukan fuk, bukan fuk, tapi fu. Ya dari kata fauk itu tadi, itu bahasa Amia. Kemudian untuk Alvina, sebenarnya untuk editornya sih, kho memang bisa dibaca ha, bacanya bisa, tapi subtitlenya ya enggak terus ditulis gitu juga. Begitu pula harokat pada fauk yang dibaca fuki tadi, harokatnya kok sama-sama fuki juga. Saran saya sebaiknya nggak usah dikasih subtitle sih. Illi sirit, willi tabit, willi rabit, willi syalit, himli jibal, illi zirrit, willi ta'at.
An-Nisa dan Khadijah bacanya sirit. Alvina bacanya sirrit. Keduanya agak berbahaya untuk orang yang cadel, yang nggak bisa ngomong R. Sirit atau sirit jadinya. Ya, seperti itu. Harusnya itu sahrit atau sihrit, artinya begadang atau tidak tidur. Kemudian saya agak heran kenapa semua bacanya tokbit dengan tak tafkhim yang menyerupai to. Sebenarnya tak itu nggak ada yang tafkhim, tapi karena ini lagu Amiyah dan dalam bahasa Amiyah itu ada memang tak tafkhim. Jadi ya cuma tak dibaca tafkhim dalam Amiyah itu kalau dia berdekatan dengan huruf-huruf tebal. Misalnya tadi ada kata ilikatar khirhada, ya, itu bisa dibaca ilikatar, itu nggak apa-apa, ilikatar, karena di situ ada ro, maka kaf dan taknya itu bisa dibaca tafkhim. Tapi kalau yang ini kayaknya nggak bisa deh. Tabit dari kata taibat yang artinya lelah, itu nggak bisa dibaca tabit. Apa gitu yang menyebabkan dia dibaca tebal? Terus kata jibal itu kalau di lagu aslinya dibacanya gibal, bukan gimbal, gibal pakai g ya, bukan pakai ghain. Jadi kalau di Mesir itu jim dibacanya g. Kalau di Yaman yang dibaca g itu qafnya, ya. Gadamama, kot mau dibaca gad, kayak gitu. Kalau qaf yang di Mesir itu dibacanya kayak baca hamzah, kayak tadi itu. Illitibit albaha, qalbaha dibacanya alba. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Yang saya kritik tadi, jika Anda menonton video ini, percayalah saya sangat mengidolakan Anda dan saya berharap semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.